Mari kita akan lihat dalam Kejadian pasal 26. Jangan takut Bapak Saudara, sekalipun kita di pertengahan tahun 2024, Tuhan sedang terus bekerja. Dan kalau kita tahu Dia sedang terus bekerja, kita boleh tenang. Setiap orang yang berharap kepada Dia, setiap orang yang menaruh percaya kepada Dia, firman yang berkata, engkau tidak akan dibiarkan kecewa. Haleluya. Saudara, kita akan belajar satu tema, respon dan tanggung jawab, menentukan masa depan, menentukan masa depan. Masa depan seperti apa yang Anda bayangkan? Bayangkan masa depan yang merupakan penggenapan janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Salah satunya adalah kesehatan. Sebab Alkitab yang berkata oleh bilur-bilurnya atau oleh semua kehancuran di tubuh Yesus, oleh semua luka yang ditanggung oleh tubuh Yesus itu, Anda telah sembuh. Dalam kacamata Tuhan, Anda telah sembuh. Dalam sudut pandang Tuhan, kita sudah sembuh. Masalahnya Tuhan tidak punya waktu. Tuhan tinggal di kekekalan. Dia berkata Anda sudah sembuh. Itu sebabnya kalau kita terus menyelaraskan iman kita, cara berpikir kita dengan Dia, kita akan melihat sesuatu yang bahkan belum terjadi, pasti terjadi. Kita akan berkata pasti seperti yang firman Allah katakan. Saudara, Dia berkata kamu sudah sembuh. Artinya ada jaminan, ada persediaan. Kalau kita punya berbagai obat di kotak obat kita di rumah, ketika Anda sakit perut, apakah Anda mengambil obat merah? Apakah Anda mengambil Panadol ketika Anda sakit perut? Hah? Dan tuh Anda berpikir, ada juga kali om yang begitu ya, yang agak lain itu. Dia mengasumsikan. Dia kalau ambil Panadol, sakit kepalanya yang bikin sakit perut, itu sembuh. Nah, kan bagus tuh, sakit kepalanya yang bikin sakit perut sembuh. Saudara, hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Dan penuh dengan respon. Baik kita, belum setahun, kalau dia pipis terlalu banyak, responnya apa? Teriak ya kan? Oe, gitu. Terus, sang orang tua lah yang menerjemahkan itu. Tapi yakinlah, tidak ada satu orang tua yang bijak, yang paham keadaan itu sedang terjadi apa, akan membawa sesuatu yang tidak relevan dengan keadaan sang bayi itu. Percayakah engkau bahwa ketika engkau memanggil namanya saja, berseru kepada namanya saja, Dia Allah yang adalah Bapa, kita tahu apa kondisimu hari ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami sedalam-dalamnya hati kita, kecuali Tuhan yang menjadikan engkau sempurna. Tapi berapa banyak kita tidak melakukan respon dan tanggung jawab kita, saudara. Dokter kalau menolong seorang ibu mengeluarkan bayi dari rahimnya, kalau sang bayi dalam beberapa detik belum mengeluarkan teriakannya, tangisnya, kita sering dengar apa yang dilakukan oleh dokter itu? Memukul dengan lembut sang bayi itu. Mungkin Anda berkata, apa yang dilakukan? Kenapa harus seperti itu? Apakah tidak ada cara lain? Anda harus paham, itu detik-detik yang sangat menentukan. Kalau ditanya untuk apa? Ya tentu untuk mengejutkan. Tetapi kalau dari sisi medisnya, untuk memberikan reaksi, respon yang seharusnya,
yang sebelumnya kita tahu itu delay responnya. Itu sebabnya kalau Anda mendelay banyak respon yang harusnya engkau lakukan kemarin, tidak heran hari ini engkau masih sama seperti kemarin. Tapi engkau berespon sebagaimana seharusnya, engkau terbuka kemarin, hari ini beres urusan kita. Kalau hari kemarin kau tutupi semua keadaanmu kepada Tuhan, kau tidak ambil doa puasa, hari ini kau masih sama statusmu, pergumulanmu sama. Karena itu respon dan tanggung jawabmu menentukan masa depan. Saudara, di dalam diri kita tuh sudah Tuhan taruh kesanggupan merespon yang membuat hidup kita akan mulai bergerak dalam situasi apapun. Pertolongan akan datang, akan datang, akan datang. Tapi kalau Anda tidak merespon dan melakukan tanggung jawab Anda, hidup itu akan mandek. Tapi waktu Anda bayangkan hanya berseru, "Mama." Sang bayi lagi pegang gunting. "Mama, benda ajaib." Dan sang ibu tentu akan segera berlari. Itu merupakan respon dan tanggung jawab. Saya percaya sekali, saudara. Kalau kita masih dalam status yang sama, kondisi yang sama, ada respon dan tanggung jawab yang belum kita lakukan. Respon dan tanggung jawab tertentu yang tidak sama engkau dengan orang lain. Sekalipun engkau seorang pekerja dalam satu divisi yang sama, dalam satu bagian yang sama. Saya selalu berkata, kalau engkau datang lebih awal dari jam masuk kantor jam 8, kau datang setengah 8. Engkau akan mulai mencetak perbedaan yang sangat signifikan. Aura di kantor itu engkau akan ambil alih. Kenapa? Karena dirimu duluan datang. Alkitab berkata kalau kau masuk sebuah rumah katakan shalom. Bayangkan kalau engkau masuk sebuah kantor, sebuah ruangan dan berkata shalom. Ke ruangan bosmu shalom. Anda mengambil respon dan tanggung jawab yang seharusnya. Tapi berapa banyak pekerja-pekerja kantor punya mentalitas mepet, kepepet. Jam 8 kurang 2 menit barulah ceklok kartu kantor. Haleluya. Coba saya sikut kanan kiri mau kasih tahu. Kayaknya kamu nggak tahu ya, kamu lagi diomongin. Ada orang-orang yang kantornya cuma sebelah rumah. Masuk jam 9, dia datang jam 6 loh. Kantor bubaran jam 4, dia selesai jam 10 malam loh. Engkau tahu yang kumaksud. Pada harinya engkau akan menuai apa yang kau tabur. Pada waktunya kau akan melihat buah yang kau tanam dari benih akan menghasilkan sebuah pohon yang menghasilkan buah dan buah dan buah. Engkau yang menunda menginvestasikan waktumu, tenagamu, pikiranmu, effortmu kepada poin-poin yang fokus tentang masa depanmu, engkau akan melihat masa depanmu kosong. Karena engkau tidak menanam, engkau tidak menginvestasikan waktu. Kau sibuk dengan hal-hal yang hanya menghabiskan hari ini untuk hari ini. Apa responmu? Apa tanggung jawabmu? Saudara, Kejadian pasal 26 ini bagus sekali. Cerita yang saya baca berulang-ulang dan selalu menginspirasi. Tentang seorang tokoh iman yang bernama Ishak. Mari kita lihat ayat yang pertama, kita akan baca bergantian. Ayat pertama kita baca sampai ayat yang ke-6. Dari judul perikopnya Kejadian 26. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar
kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Bapak Ibu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Maka aku akan menyertai engkau. Maka aku akan menyertai engkau. Sekalipun engkau di negeri asing, sekalipun engkau bukan di teritorialmu sendiri, sekalipun engkau di negeri yang lain daripada yang lain. Saudara, kalau kita cari titik aman lahiriah kita, di situ kita meleset dari mengikuti jalan Tuhan. Kita selalu aman dengan tempat di mana yang sudah familiar, tempat tinggal kita. Tapi Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan sedang bicara masa depan yang akan terjadi. Tuhan sedang bicara satu masa depan kehidupan Ishak yang sedang menghadapi krisis. Tuhan sedang menggambarkan masa depan yang akan betul-betul terjadi kepada seorang yang sedang menghadapi krisis, yaitu masa kelaparan. Dan dia harus keluar dari tempat yang aman, yang enak, yang nyaman. Dia pergi ke Gerar, di mana dia jadi orang asing, di mana ada seorang penguasa lain yang sekali waktu itu bisa mendepak dia keluar. Tapi Tuhan berkata, tinggallah. Buatlah keputusan. Tinggallah di sana. Dan baru Allah berkata begini, maka aku akan apa? Maka aku akan menyertai engkau. Ini sebabnya waktu engkau tahu di mana seharusnya engkau ada, engkau tahu dari Tuhan, aku harus ada di Jakarta. Percayalah, engkau sedang berjalan di dalam janji Tuhan. Dan jangan pernah ragu untuk itu. Kenapa? Ketika Tuhan menyertai engkau, mungkin kau belum melihat berkat-berkatmu. Ini catat dengan baik ya. Ini catat dengan baik. Ketika Tuhan menyertaimu, mungkin kau belum melihat berkat-berkatmu. Karena segala sesuatunya berproses. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita terbuai dengan Kristen instan. Segala satu instan, segala satu cepat, segala satu mengabaikan respon dan tanggung jawab. Tapi Kristen-Kristen yang dewasa, dia tahu bagian dia tahu tanggung jawab dia tahu berjaga-jaga, dia tahu mengelola, dia tahu berupaya, dia tahu bertanding. Maka dari penyertaannya akan menjadi berkat-berkatnya. Haleluya. Ayat 4, silakan Bapak Saudara. 2-3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku, kata mendengarkan itu artinya menyimak dan melakukan. Kata pendengar itu tidak sama dengan bahasa Indonesia yang terlalu terbatas untuk menerjemahkan mendengarkan. Kata mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya. Respon dan tanggung jawab. Orang-orang yang berespon dengan aku ini siapa? Dia tahu tanggung jawabnya. Dia pelihara itu. Tidak akan meleset. Setiap kehidupan yang sudah digambar Tuhan dalam janjinya akan terjadi. Tuhan tuh gak pernah curang, saudara. Gak pernah dan gak mungkin. Ketika kita melakukan bagian kita, dia pasti. Bahkan dia seperti nanti, maju nak 1-2 langkah lagi nak. Kuatkan, iya aku tahu kamu sudah capek. Tapi ayo nak mulai berdoa. Iya nak, pekerjaan kantormu terlalu melelahkan. Tapi kalau kau memberi waktu melayani, aku akan lihat, aku akan kenyangkan apa yang kau cari dan tunggu.
Ayat 6 sama-sama. Jadi tinggallah Ishak. di Gerar. Saudara paham kata jadi ini? Ini sebuah kesimpulan yang ditulis oleh Alkitab tentang kebimbangan yang ditaklukkan, tentang pencaharian yang telah mendapatkan satu gambar yang makin jelas. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Orang-orang yang rohani itu pasti tahu, ketika krisis terjadi, Tuhan itu sedang membuka lembaran yang baru. Ketika situasi tidak terkontrol terjadi, betul Allah yang mengontrol, sedang membuka new beginning, permulaan yang baru. Ketika Tuhan membawa pada satu keadaan yang kau mengalami tiba-tiba kondisi terjepit, taulah bahwa Tuhan sedang membuka kasih karunia yang belum pernah engkau alami, kemurahannya yang belum pernah terbayangkan. Engkau lihat dengan mata, timbul di hati. Tuhan sedang membawa engkau naik, nak. Mejaku masih penuh dengan apa yang aku sediakan bagi engkau. Tapi kalau engkau merasa puas pada satu titik, merasa nyaman pada satu titik, dan kau merasa itulah segala-galanya tentang hidupmu, di sanalah engkau sedang di-frame oleh dunia ini. Kenapa? Tidak sedikit orang Kristen yang diberkati itu menjadi selfish. Tidak sedikit orang Kristen yang diberkati bukan hanya berkat materi atau berkat uang saja, tapi mereka punya kelonggaran, tapi jadi selfish. Saudara, Tuhan selalu memulai babak-babak yang baru dengan cara yang justru tidak terfikirkan. Itu sebab dari sini kita harus tahu ada respon kita dengan keadaan itu, ada tanggung jawab kita dengan keadaan itu. Krisis terjadi, ada sebuah panggilan buat kita. Kalau Anda belajar kitab Hakim-Hakim, tidak pernah seorang hakim dimunculkan Tuhan di masa damai. Tidak pernah. Tidak pernah. Seorang hakim akan dimunculkan dengan spesifikasi yang berbeda. Kalau Anda kenal Samgar, seorang hakim di kitab Hakim-Hakim itu, dia hanya bersenjatakan tongkat penghalau lembu. Dia seorang petani, seorang peladang. Tetapi namanya dicatat sebagai seorang yang membuat perbedaan di zaman itu. Siapa dia? Bukan keluaran akademi tentara. Bukan keluaran mana. Tetapi hati yang berdetak, yang merespon kepada sebuah krisis. Dia menemukan panggilan dan jalan di mana Tuhan membawa dia melihat karyanya. Hidup ini bukan koridor yang lurus tanpa halangan. Bahkan saya mau jujur katakan, banyak jalan lika-likunya, banyak jalan licinnya. Hidup ini bukan jalan lurus, nggak ada jalan curam dan licinnya. Justru saudara harus tahu, hidup ini penuh dengan kondisi yang seperti itu. Coba kasih tahu dong, karena kita kayak nggak tahu aja kita ya. Makin kita tahu, makin kita tidak kecewa. Makin kita sadar, makin kita tidak kecewa. Saudara silakan catat ya. Keberhasilan atau kemajuan atau pencapaian akan terjadi sebagai akibat atau hasil atau buah. Keberhasilan, kemajuan apapun dalam proyekmu, dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu, atau pencapaian tertentu dalam kehidupan kita akan terjadi sebagai akibat atau produk dari diri kita yang melakukan tanggung jawab tertentu yang menjadi bagian kita. Makanya kalau kita lihat di Kejadian 26 ini, mari lihat saudara baik-baik Kejadian 26. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar.
Saudara, kita belum tahu suara Tuhan, Tuhan suruh kemana. Tapi dalam ketulusan hatimu, sekalipun engkau mulai satu jalan yang belum engkau yakini sepenuhnya, tapi engkau tulus berkata, Tuhan tolong tuntun aku. Engkau mulai melangkah, itulah tanda engkau dewasa. Tanda engkau percaya, tanda engkau bergantung. Jangan tunda kalau Anda mau mulai bisnis di 2024 ini. Tapi terus bergantung, bersandar kepada Tuhan. Jangan tunda kalau Anda mau mulai hubungan. Jangan tunda kalau Anda mau mulai investasi. Yang menarik dari kisah ini, sebab itu Ishak bergeger, itu adalah sebuah respon. Anda harus tahu, cerita ini menggambarkan Ishak ini, coba kita mundur ke Kejadian 25. Ishak ini punya keluarga, saudara, itu maksud saya. Dalam cerita ini, Alkitab tidak mencatat Ishak seorang personal gitu. Ishak ini biasa merespon keadaan-keadaan yang kritis. Dan dia tahu apa keputusan yang harus dia lakukan. Kejadian 25, saudara. Mari kita lihat. Ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Ayat 21 baca sama-sama. 2-3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Jadi bayangkan, saudara, kalau Anda selami, kenapa Ishak yang sungguh-sungguh berdoa untuk istrinya? Kenapa, saudara? Bukan Ribka yang berdoa. Saya mau kasih tahu, ketika Anda pemilik janji, Anda tuh orang kunci di kehidupan ini. Ishak tidak menuntut lebih jauh istrinya. Karena dia tahu siapa papanya Abraham. Yang mewarisi janji tentang keturunan yang seperti bintang di langit pasti di laut. Dan berkat-berkat yang lainnya. Tetapi dalam cerita ini lihat krisis yang terjadi. Coba baca lagi. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara, respon kita sebagai wujud tanggung jawab kita itu akan membentuk masa depan kita. Apa yang Tuhan janjikan itu genap, apa yang Tuhan rencanakan terjadi, apa yang Tuhan coba hadapkan kepada kita terwujud waktu kita merespon. Ceritanya sepertinya sebegitu mudahnya ya. Ishak berdoa, istrinya hamil. Kalau Anda belajar Alkitab, Anda tahu banyak catatan Alkitab itu merupakan resume, rangkuman, summary. Pada prosesnya, tidak secepat yang kelihatan kita baca. Berdoa dan hamil. Ini yang saya mau tunjukkan bahwa Ishak ini, kenapa dia kegerar? Kenapa dia punya pikiran-pikiran yang mendorong dia, ayo move, ayo gerak, ayo lakukan tindakan, ayo berespon. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Setiap orang yang memikul tanggung jawabnya itu pasti berespon. Tapi orang yang tidak berespon adalah orang yang telah meletakkan tanggung jawabnya. Coba cek apakah engkau bertanggung jawab dengan dirimu sendiri? Kau akan bangun pagi. Kau akan siapkan bajumu. Kau akan siapkan sepatumu. Ya mungkin makananmu ada yang siapin. Tapi kalau bajumu sendiri, masih orang lain yang siapin. Haleluya. Saya nggak pernah lupa cerita seorang bapak yang cerita mau pelayanan. Karena, mohon maaf ini istri-istri ya. Istrinya yang siapin kaos kaki buat dia berangkat pelayanan. Ternyata beda sebelah.
Cuman udah dipakai, udah berangkat, baru dia tahu beda sebelah. Kemana ini? Apakah khotbah akan terganggu? Ya mungkin. Apakah dia akan, istri gue nih, tergantung. Yang menarik, dia justru jujur di depan jemaat. Hari ini kaos kakiku lain sebelah. Saya enggak kok, saya sama. Aman, sama. Aman. Saudara, orang-orang yang memahami respon dan tanggung jawabnya, memahami tanggung jawab, dia akan merespon. Anda punya peliharaan, namanya peliharaan. Cidogi itu maksudnya, bukan peliharaan yang lain. Haleluya. Makanya kalau kata-kata tertentu tuh ada terjemahan lain tuh. Amigo ya. Coba tanggung jawab siapa? Tanggung jawab tetangga kasih makan. Semoga Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, Dogi. Ada tikus dihajar oleh si Coco di rumah. Tergeletak berdarah-darah di teras kita. Tarik napas sejenak. Mau tunggu siapa? Ya ke dalam dong, ambil plastik, ambil jepitan, ambil tisu, masukin ke plastik, bungkus rapat, bersihin. Anda harus tahu, Anda orang tenarnya di rumah. Anda orang kerennya di rumah. Orang keren tuh orang yang melakukan tanggung jawabnya. Dengerin. Orang keren tuh orang yang melakukan tanggung jawabnya. Orang yang tidak keren tuh orang yang selalu melemparkan tanggung jawabnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merespon dengan krisis di dalam hidupmu, itu bentuk tanggung jawab. Tapi saya mau kasih tahu, responmu hari ini ada petanya di dalam Tuhan. Ada mapnya. Gak usah tergopoh-gopoh. Saya mau tunjukkan, saudara. Ishak merespon dengan keadaan mandulnya. Oh, apakah ini kutuk? Enggak dicatat seperti itu. Oh, kamu gak beres, Ribka. Enggak dicatat seperti itu. Hanya respon yang simpel, berdoa. Jangan pikir Ishak tuh kurang berdoa, dia kaya melimpah. Isi mandul aja dia berdoa. Ya memang sih zaman tuh gak ada pendeta. Gak ada pemimpin karsa. Dia lakukan tanggung jawabnya. Nah, setelah dia melahirkan keturunan, makanya saya ajak masuk ke ayat pasal 26 ayat pertama. Jadi ini saudara, ini Bapak Ibu Saudara, ketika Anda merespon dengan krisis karena Anda sadar itu tanggung jawabku, melangkah dengan percaya, dengar terus arahkan hati kepada Tuhan. Dia pasti akan menuntun. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, ketika krisis terjadi, Tuhan sedang membuka babak baru. Tuhan sedang membawa Ishak memasuki satu jenjang yang baru. Tentang siapa Allah bapaknya, Allah Abraham itu. Ishak apa? Berangkat ke Gerar. Jadi kita tahu ada satu tempat yang dituju. Tapi yang menarik ayat 2-nya. Ketika orang yang punya hubungan dengan Tuhan baik melangkah. Ketika orang yang biasa berdoa dalam masa tenang, masa damai, masa angin sejuk. Ketika angin ribut datang, dia tidak takut. Dia tidak hilang kompas, tidak hilang arah. Karena dia tahu Tuhan yang sama tidak pernah dan tidak mungkin meninggalkan.
Bapak saudara, kalau engkau memelihara kewajibanmu, dengar, Tuhan tidak mungkin gagal melakukan kewajibannya. Tidak mungkin. Banyak orang ingin mengalami blessing Tuhan, tapi dia nggak melakukan kewajibannya. Dalam perkara apa? Kesehatan contohnya. Itu sebabnya hari bangun, saudara sadari ada tanggung jawab kita untuk diri kita. Ada tanggung jawab kita untuk keuangan kita. Ada tanggung jawab kita untuk apapun yang kita mimpikan di depan, di usaha, di bisnis, di pekerjaan. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, kita tahu kalau Tuhan berespon begini, artinya di hati Ishak ada juga kebimbangan, ada juga coba-coba, ada juga coba, ini benar nggak ya Tuhan? Ini benar nggak ya Tuhan? Dan ketika Ishak melangkah di Gerar, Tuhan meneguhkan. Justru di sini Tuhan tuh melihat seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang salah konsep. Kita nunggu. Pada di hati kita, sudah Tuhan taruh satu tanggung jawab, satu respon. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan sedang menunjukkan kepeduliannya. Tuhan sedang menunjukkan rancangan yang belum Ishak tahu, tapi dia sudah tahu dengan seutuhnya. Bagaimana responmu tentang hidupmu? Bagaimana responmu dengan tekanan-tekanan dan stres yang terjadi? Bagaimana responmu dengan penampilanmu? Bagaimana responmu dengan anggota keluargamu? Ketika kau berespon, Tuhan lihat, Tuhan senang. Engkau orang yang bertanggung jawab. Tidak ada satu orang yang bertanggung jawab yang tidak diupah oleh Tuhan. Tidak ada. Saya akan tunjukkan beberapa contoh, saudara, di dalam Alkitab. Ketika umat Tuhan keluar dari Mesir, pada permulaan mereka keluar dari Mesir, itulah Paskah. Anda tahu, Tuhan berpesan oleh Musa, makan Paskah itu cepat-cepat. Dengan kaki berkasut, pinggang berikat, cepat-cepat. Respon yang berbeda karena ada tanggung jawab dan perjalanan yang berbeda. Hal ini saya mau kasih tahu gini, saudara. Anda harus cukup tenang, menyimak responku bagaimana. Kalau Anda masih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang Tuhan mau kerjakan di depan, Anda akan kecewa. Dengerin, kalau Anda masih terlalu sibuk, Anda membuang waktumu untuk hal-hal yang bukan Tuhan sedang kerjakan untuk masa depanmu, Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda memberi waktu, kalau Anda memberi kesempatan, memberi tenaga untuk hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan untuk masa depanmu, engkau akan bangga dengan dirimu, dengan Tuhanmu. Ketika masa Paskah itu Tuhan berkata, makan dengan cepat-cepat. Berikat di pinggang, kasut di kaki. Bahkan nikmati perjamuan seperti seorang tentara mau segera maju ke medan perang. Saudara, hari ini saya mau berkata begini, kalau engkau tahu siapa engkau, dan engkau tadi fokus, setan tuh gak punya peluang untuk menggeser fokusmu. Orang yang selalu ingin itu, jelas dia gak jadi apa-apa. Tapi kalau kita mulai fokus mengerjakan apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk masa depan kita, seperti Ishak mengambil waktu berdoa bagi istrinya, terjadi. Saya berdoa, Tuhan yang sedang bicara di hatimu menunjukkan. Jangan respon yang sama lagi. Jangan respon yang sama lagi. Lakukan tanggung jawab yang berbeda. Yang berbeda. Saudara, ada satu catatan Alkitab lagi tentang ketika Yosua dengan umatnya memimpin
umat Israel menyeberang sungai Yordan. Dan itu kesempatan yang tidak mudah bagi seluruh pasukan yang besar itu menyeberangi sebuah sungai yang besar. Tapi Tuhan punya janji. Yang pertama, para imam, pengangkut tabut Allah, berjalan di depan. Dan ketika kaki imam itu menginjak sungai itu terbelah dua. Tapi sebelumnya, kuduskan semua engkau, hai umat, 3 hari. Persiapan 3 hari cuman doa ya nak, kita doa nak, nanti hari ketiga kita akan bergerak dari tempat ini. Dia ajak istrinya, yuk mah kita doa yuk mah, jangan dandan terus mah, kita punya tanggung jawab yang beda nih mah. Jangan anak pelajar, kalau seminggu menjelang ujian jangan kelamaan hangoutnya, bukan gak boleh loh. Tapi kita tahu kita sedang dalam satu masa yang berbeda. Bu, ibu. Haleluya. Kita punya tanggung jawab yang berbeda. Kalau anak-anak kita tuh udah ngajak-ngajak temannya ke rumah. Benar loh. Benar. Jangan tidak ditanya. Jangan tidak diinterogasi. Dipeluk gitu. Nak, siapa kenalin mama dong? Gitu. Jangan biarlah, terus biarkanlah gitu. Saudara, orang tua yang baik saja belum tentu menghasilkan anak yang baik. Orang tua yang baik loh, orang tua yang takut Tuhan belum tentu menghasilkan anak-anak yang baik. Itu sebabnya kita harus jadi orang tua yang berjuang, bergumul, lakukan respon dan tanggung jawab. Saya tahu, ibu saudara, tanggung jawab yang tidak kita lakukan itu menerjemahkan diri kita tidak layak di reward. Dengerin, tanggung jawab yang tidak kau lakukan itu membuat diri kita sedang punya label. Aku nggak layak diganjar, aku nggak layak di reward, aku nggak layak mendapat upah. Tapi kalau kau lakukan tanggung jawabmu, wong membawa air sejuk ke seorang yang adalah utusan Tuhan, itu respon dalam bentuk yang paling sederhana, paling kecil. Tapi Tuhan berkata menurut firman-Nya, Dia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, kalau Anda tidak menabur sekarang, apa yang akan kau tuai besok? Taburanmu selalu adalah respon dan tanggung jawab kita. Pada kesempatan menyeberang sungai Yordan, imam-imam pengangkut tabut Allah mungkin punya praduga. Nggak salah Tuhan, ini ada beban masuk sungai yang nggak aku bisa tahu. Itu sebabnya makna penyertaan Tuhan itu akan menghasilkan perubahan. Makna penyertaan itu akan menghasilkan berkat. Makna penyertaan Tuhan itu startingnya. Engkau akan lihat blessing di pekerjaanmu. Engkau akan lihat blessing di hubunganmu. Jangan keluar dari penyertaan Tuhan. Tuhan bilang sama Ishak, jangan ke Mesir. Jangan ikuti budaya dunia. Tetap di Gerar. Dan Ishak mengalami campur tangan Tuhan. Limpah dan limpah, limpah dan limpah, saudara. Kita tuh membawa sesuatu yang butuh krisis-krisis untuk memanifestasikannya. Kalau Anda nggak ketemu krisis, daya juang yang besar di dalam dirimu akan tetap terkubur. Respon dan tanggung jawabmu yang menentukan. Buat orang lain krisis menakutkan, seperti mereka melihat Goliat. Tapi buat Daud yang biasa bertanggung jawab untuk perkara kecil, 2-3 ekor kambing domba, biasa bertanggung jawab. Karena itu teman-teman, kalau kita biasa bertanggung jawab untuk hal kecil, sorry saya contohkan ya, untuk 1 senar gitar saja, saya contohkan, untuk 1 senar gitar,
Anda tuh sedang bertanggung jawab untuk satu ibadah. Masih belum paham? Kalau Anda bertanggung jawab untuk satu tetes air yang bisa membuat jemaat jatuh, para asyir, Anda sedang bertanggung jawab untuk satu hal yang besar di rumah Tuhan. Karena itu saya mau kasih tahu saudara, respon kita itu sebenarnya ada. Tapi butuh krisis untuk mengaduk itu. Sampai jati dirimu sebagai manusia Allah. Manusia baru. Itu muncul. Dan itu memanifestasikan semua blessing yang Tuhan sudah investasi dalam diri kita. Saya mau tunjukkan saudara. Karena banyak kita sebagai pemilik janji tidak berdoa sebagai pemilik janji. Anda harus ngerti ya. Anda pesan tiket melalui tiket online. Anda masuk ke sinema. Dan Anda datang. Mesin scan barcode tiket Anda rusak. Sorry Bu. Ibu harus beli lagi ulang. Terus kira-kira gimana? Harus gak? Anda bilang enak aja. Saya punya tiket yang sah. Sekalipun bentuknya apa? Print out online. Sekalipun harus diterjemahkan melalui mesin barcode. Saudara tahu gak sih? Kita punya janji. Tapi kita gak punya keberanian di level itu saudara. Kita harus respon. Kalau Anda pesan sesuatu, datang tidak seperti yang Anda pesan. Padahal Anda bayar utuh seperti yang Anda harus pesan. Terus Anda, ya gak apa-apa lah Pak, saya maklum. Halo. Gimana kamu orang sebagai orang Solo? Ya itu cocoknya ya. Yowis. Gimana Bang Mau ya? Kita apakan itu? Tapi bener loh. Kita pesen nih. Barang-barang untuk anak kita. Supaya Anda paham yang saya maksud ya. Anda pesen obat. Jadi Anda tahu nilai urgentnya. Ada pesan, kalau pesan makanan ya utuh, nggak apa-apa deh, ya wis. Tapi kalau Anda pesan obat, anak Anda tuh udah panas, udah ngigo, udah teriak eyang. Bukan papa mama, kira-kira obatnya datang kurang. Terus Anda komplain nggak? Ya komplain lah. Anda cari cara nggak untuk supaya itu datang seperti yang Anda pesan? Iyalah. Kalau nggak bisa ditebus, Anda beli lagi. Itu namanya respon. Itu namanya respon. Akibat tanggung jawab. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana di Gerar. Dan dalam tahun itu juga lantas ada tuayan. Mendapat hasil. Dari hasil ladang. Tiba-tiba, coba lihat saudara ayat 13-nya, saya baca ya. Dan orang itu, Ishak itu, yang melakukan tanggung jawabnya itu, kian lama, kian apa? Kian kaya. Anda nggak mungkin, Anda makin loyo, makin lemas, nggak berdaya kalau Anda puasa, olahraga, jaga kesehatan, nggak mungkin. Setan juga kira-kira saudara. Orang yang begini mau digodain. Bayangkan puasa, olahraga, ya kan, jaga pola makan. Itu namanya apa? Dia lakukan bagian dia. Dia lakukan tanggung jawab tertentunya itu. Saya mau kasih tahu saudara, di tiap hidup kita, di tiap keadaan kita ada tanggung jawab. Waktu Ishak kian lama kian bertambah kaya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia mempunyai kumpulan sehingga orang Filistin itu cemburu. Ia mempunyai kumpulan kambing domba. Ia punya agen-agen. Ia punya... Saya bayangkan kumpulan ya. Jadi dia bukan hanya punya satu peternakan. Dia bukan hanya punya satu bibit unggul yang dikembangkan dan berhasil. Tapi dia telah memultiplikasikan yang baik-baik, yang hebat-hebat itu.
Dari cerita ini saya membaca begini, saudara. Pada setiap orang yang merespon dan melakukan tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab orang lain, dan tidak menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, orang itu tidak mungkin akan tetap terbatasi. Orang itu akan punya hubungan luas, orang itu akan punya kekayaan limpah, orang itu akan bisa memuliakan Tuhan lebih lagi, lebih hebat lagi. Orang itu akan semakin berakar ke dalam, bertumbuh ke atas dan berbuah lebat. Kenapa? Karena dia melakukan tanggung jawabnya. Bagaimana respon dan tanggung jawabmu di keluarga, di pekerjaan, di kesehatan, pada talentamu? Saudara, ketika saya bisa gitar dulu, saya diajak teman-teman untuk ikut sebuah festival. Saya nyanyi lagu metal di panggung. Saya bukan main gitar, saya justru jadi penyanyinya. Dulu saya nggak tahu kenapa saya bisa musik. Sampai suatu hari saya dalam penonton, kenapa ya aku begini. Sampai Tuhan tuntun dan bimbing. Ada maksud lain di balik semuanya itu. Ada tanggung jawab lain di balik itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab murid adalah belajar sebaik-baik yang bisa dilakukan. Tanggung jawab guru, mengajari, menuntun, membimbing. Saya bicara anak dan orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua melakukan tanggung jawab kita? Bagaimana kita sebagai anak berhubungan dengan orang tua kita? Kita jemaat dengan saya sebagai gembala. Tuhan tuh sebenarnya merangkai kita tuh luar biasa. Kita bisa jadi satu tim yang menggolkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.